Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi GPD Budi Mulia. Saudara, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh ada itu semua karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan untuk kita semua. Pagi hari ini, seperti biasa, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur sebab Engkau baik buat hidup kami, memberikan kami kesempatan untuk menikmati pagi ini, hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau serahkan roh jiwa tubuh kami. Tuhan kiranya akan menolong dan membela kami dalam segala aktivitas kami. Sebentar juga kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar firman menjadi kekuatan dalam hidup kami. Siapkan setiap hati kami Tuhan, agar firman tidak berlalu begitu saja, tapi boleh termeterai dalam hati kami. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Puji Tuhan, saudara. Saudara, Galatia adalah suatu daerah yang mana di sana terdapat beberapa gereja. Dan Rasul Paulus mengecam keras jemaat di Galatia karena mengizinkan pengajar-pengajar sesat yang memberitakan Injil yang palsu. Dia berkata bahwa kalau sampai ada pengajar palsu yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang dia ajarkan, bahkan kalau malaikat sekalipun, Paulus berkata, maka terkutuklah dia. Bahkan di Galatia pasal yang ketiga, Paulus berkata, betapa bodohnya kamu orang-orang Galatia. Siapa yang mempesona kamu? Apakah kamu sebodoh itu? Saudara, ini merupakan bahasa yang cukup keras ya. Nah, mengapa Paulus sampai berkata demikian kepada jemaat yang ada di Galatia? Itu kalau kita menaruh pengharapan pada tempat yang salah, maka rumah kehidupan kita akan mengalami kehancuran ketika badai itu datang. Nah, kalau mereka mempercayai Injil yang palsu, maka itu akan membawa pada kebinasaan. Ini yang sangat ditakutkan oleh Paulus. Makanya dia berkata demikian, saudara. Nah, saudara, di ayat ini ada sesuatu yang menarik yang perlu kita perhatikan, yaitu kata setelah genap waktunya. Yaitu ayat yang kita baca, ayat nas kita pada saat pagi hari ini. Saudara, kalau kita belajar tentang narasi Alkitab, yang pertama itu penciptaan, di mana Allah menciptakan segala sesuatu. Kita bisa baca dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Kemudian yang kedua, kemudian ada dosa yang masuk sehingga terjadi kejatuhan manusia ke dalam dosa.
Itu dalam pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga sampai 11. Yang ketiga, tetapi Tuhan tidak tinggal diam dan melakukan rencana penebusannya yang dimulai dari Abraham sampai bangsa Israel. Taman Eden yang dahulunya hancur karena dosa akan dipulihkan kembali melalui langit baru dan bumi yang baru. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat ini maka dapat kita simpulkan bahwa kalau hari ini kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita, atau kita merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, maka sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan janjinya dan rencana penebusannya atas umat kesayangannya, saudara. Karena dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa kedatangannya Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk mengasihi dan menyelamatkan umat manusia. Tentang kedatangannya inilah yang sedang kita rayakan di acara-acara Natal di setiap tahunnya, saudara. Dan ia datang untuk menebus dunia ini dan juga untuk menyadarkan kita umat-umatnya agar dapat menghargai pengorbanan yang telah Yesus lakukan untuk kita semua. Nah, untuk itu saudara, mari kita belajar untuk mensyukuri kasih setia Tuhan yang tiada habisnya yang kita nikmati setiap saat dalam hidup kita. Karena Dia selalu memelihara kita dan memberkati kita, saudara. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita juga diingatkan bahwa dulu kita adalah hamba. Namun karena kasih-Nya, karena kasih Yesus yang begitu besar, maka kita diberi hak menjadi anak Allah, menerima warisan, yaitu kita diselamatkan, saudara. Galatia 4 ayat 4-5 di sana berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara, perlu kita ingat bahwa keselamatan kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kecakapan atau prestasi kita, melainkan karena anugerah Tuhan yang teramat besar bagi kita umat pilihannya. Jadi anugerah Tuhan itu sangat mahal, saudara. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah Allah itu. Galatia 4 ayat 7 di sana firman Tuhan berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara, kita sangat bersyukur
karena kita dipilih oleh Tuhan menjadi ahli-ahli warisnya Allah. Kita bersyukur kita termasuk menjadi orang pilihannya. Dan jangan sampai kita yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengetahui firman Tuhan, malah meninggalkan Tuhan karena keadaan yang kita alami. Ada banyak anak-anak Tuhan yang dahulunya setia, tapi justru malah meninggalkan Tuhan. Karena ada banyak faktor yang mereka alami, mereka tidak kuat, justru mereka menyerah. Tapi kita pagi hari ini kita bersyukur kalau kita sadar kita adalah orang pilihan Tuhan. Saat ada masalah maka kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dan memberikan kita kemampuan, kekuatan, sehingga saat Tuhan datang nantinya kita menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat pengorbananmu dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiranmu yang memberikan keselamatan itu bagi kami. Terima kasih juga Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Terima kasih bahkan Engkau menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu sehingga kami memiliki hak untuk menerima warisan keselamatan yang daripada Allah. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, pegang teguh kepada firman Tuhan, supaya jangan sampai ada di antara kami yang meninggalkan Engkau Tuhan di saat kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Tapi ajar kami untuk selalu tetap kuat di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami sudah ketahui, sudah dengar, yang akan terus bekerja dalam hidup kami, sehingga menjadikan kami menjadi umat-umat Tuhan yang kuat, umat-umat Tuhan yang menjadi pemenang. Berkati sepanjang hari ini Tuhan dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang juga menolong kami, sehingga segala yang dikerjakan oleh setiap umat-umat-Mu, Tuhan kiranya akan membela usaha umat-umat-Mu, pelayan daripada hamba-hamba-Mu, sekolah daripada setiap anak-anak Tuhan. Apapun kegiatan yang kami lakukan, biarlah Tuhan kiranya akan bekerja di dalamnya, sehingga pembelaan pertolongan Tuhan itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami hanya meminta Tuhan Engkau berkarya dalam hidup kami, berkuasa sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Kamu menjalani hari ini, kami serahkan roh jiwa tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.